Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisya dengan NIM D4222161 dari golongan C, program studi Akuntansi Sektor Publik, jurusan Bisnis di Politeknik Negeri Jember. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait akuisisi dengan kepemilikan penuh setelah akuisisi, yaitu 100% periode setelahnya. Di sini terdapat neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas, di mana PT Nusantara berperan sebagai perusahaan induk dan PT Andalas sebagai perusahaan anak. Kita langsung saja pada soal. Selama 1 tahun berjalan, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta rupiah dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta rupiah. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Pada poin A, mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas dengan jurnal kas pada investasi PT Andalas sebesar 100 juta rupiah, mana hal tersebut didapatkan dari 100% dari dividen yang dibagikan. Pada poin B, yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas dengan jurnal investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta rupiah yang juga merupakan laba bersih PT Andalas, di mana 250 juta rupiah dikalikan 100%. Pada poin C, yaitu menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan dengan jurnalnya, yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas. Dalam soal terjadi penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan sebesar 60 juta rupiah yang dialokasikan selama 12 tahun masa manfaat tersisa, menghasilkan penyusutan sebesar 5 juta per tahun yang dicatat pada berikut ini. Selanjutnya, pada poin D, yaitu mencatat penurunan nilai goodwill dengan jurnal investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta rupiah yang merupakan penurunan nilai goodwill. Selanjutnya, terdapat perhitungan jurnal eliminasi dalam bentuk tabel dengan saldo 1 Januari. Terdapat investasi tercatat sebesar 1.605 juta rupiah, yaitu merupakan penjumlahan dari modal saham, saldo laba, dan diferensial, yaitu dengan modal saham sebesar 800 juta rupiah, saldo laba 550 juta rupiah, diferensial 210 juta rupiah, dikurangi penyesuaian 60 juta rupiah, lalu ditambah penyusutan 5 juta rupiah dan dividen 100 juta rupiah. Laba bersih dan dividen ini berasal dari saldo laba dan penyesuaian didapatkan dari akumulasi penyusutan dan goodwill. Pada saldo 31 Desember, saldo investasi tercatat sebesar 1.735 juta rupiah. Dengan rincian modal saham 800 juta rupiah, saldo laba 700 juta rupiah, tanah 210 juta rupiah, bangunan 60 juta rupiah, akumulasi penyusutan 10 juta rupiah, dan goodwill 75 juta rupiah. Selanjutnya pada poin E, yaitu mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Dengan jurnal bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta pada dividen sebesar 100 juta rupiah. Kemudian investasi pada PT Andalas menjadi 130 juta rupiah, di mana bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 juta rupiah dan dividen sebesar 100 juta rupiah berasal dari neraca saldo.
Kemudian bagian laba pada PT Andalas dikurangi dividen yang menghasilkan 130 juta yang menjadi investasi pada PT Andalas. Pada poin F, yaitu mengeliminasi saldo awal investasi. Dengan jurnalnya yaitu saham biasa pada PT Andalas sebesar 800 juta rupiah dan saldo laba 550 juta rupiah, diferensial 250 juta rupiah, dan investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta rupiah, di mana saham biasa PT Andalas ini terdapat dari modal saham, saldo laba dari saldo laba, diferensial terdapat dari soal, dan investasi pada PT Andalas terdapat pada investasi pada saldo 1 Januari. Selanjutnya, pada poin G, mengeliminasi alokasi diferensial, yaitu tanah sebesar 210 juta rupiah dari perhitungan kolom di atas, goodwill 100 juta rupiah, akumulasi penyusutan 5 juta rupiah, dan bangunan dan peralatan 60 juta rupiah, didapat dari penurunan nilai wajar, kemudian diferensial berasal dari soal. Pada poin H, mengeliminasi beban penyusutan aset teridentifikasi sebesar 5 juta rupiah dari poin C. Pada poin I, yaitu mencatat penurunan nilai goodwill sama dengan di atas sebagai penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta rupiah. Selanjutnya, pada kertas kerja konsolidasian, data konsolidasi berasal dari neraca saldo dan jurnal eliminasi. Dan contohnya pada penjualan PT Nusantara 6 miliar ditambah PT Andalas 1 miliar, sehingga total menjadi 7 miliar. Pada akun penghasilan dari anak usaha, PT Nusantara sebesar 230 juta rupiah dengan jurnal eliminasi sebesar 230 juta miliar, sehingga konsolidasinya kosong. Pada beban penyusutan, PT Nusantara mencatat 250 juta rupiah ditambah PT Andalas sebesar 25 juta rupiah dan dikurangi eliminasi 5 juta rupiah, sehingga konsolidasi sebesar 270 juta rupiah. Sehingga ditemukan total liabilitas dan ekuitas dalam laporan ini sebesar 9 miliar 30 juta rupiah. Selanjutnya, pada laporan posisi keuangan konsolidasian, angka-angka dari konsolidasian ini ditransfer ke laporan posisi konsolidasian dengan total liabilitas dan ekuitas sebesar 9 miliar 30 juta rupiah. Baik, sekian dari saya. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.